Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua, persidangan yang sangat melelahkan, bahkan jaksa penuntut umum pun sempat meminta permohonan kepada Yang Mulia Hakim agar dilakukan penundaan karena alasan lelah dan juga mau liburan akhir tahun. Tetapi akhirnya Hakim memutuskan sidang untuk Verdi Sambo dan juga terdakwa lainnya tetap dijalankan sesuai jadwal tanpa ada penundaan hingga akhir tahun 2022 ini. Tahapannya sekarang sudah akan memasuki tahapan final, teman-teman. Dan kita sudah ketahui ada sejumlah saksi yang dihadirkan tidak hanya dari jaksa penuntut umum, tetapi juga dari terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tahapan sekarang adalah untuk meyakinkan Yang Mulia Hakim, apalagi mengenai perdebatan. Sebenarnya Verdi Sambo itu menembak atau tidak ya, sesuai keterangan Baradae. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau aku melihat dari sejumlah pakar hukum pidana, misalnya adalah Jamin Ginting ya, yang mengatakan bahwa salah satu hal yang akan memberikan hukuman maksimal ke Verdi Sambo jika dia terbukti dia melakukan penembakan yang kedua di bagian kepalanya Joshua, karena itu akan mengindikasikan ada ketidakadilan, kesemena-menaan, dan itu sangat perilaku yang sangat tidak baik sekali, akan memberikan hukuman maksimal, yakni adalah hukuman mati. Ditambah lagi dengan isu mengenai sarung tangan ataupun juga beberapa hal lain yang saat ini sedang menjadi perdebatan di persidangan. Jadi terkesannya ini adalah hal yang simple, remeh-temeh, tetapi justru hal-hal simple seperti ini yang akan meyakinkan Yang Mulia Hakim. Apakah Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati akan mendapatkan hukuman maksimal di pasal 340, yakni hukuman mati atau seumur hidup, ataukah hanya dalam termasuk hitungan penjara, yakni paling tidak adalah 20 tahun penjara. Nah, jika terbukti FS menembak, sejumlah pakar hukum mengatakan bahwa ini akan memungkinkan Verdi Sambo untuk mendapatkan hukuman mati. Kemudian, kalau aku lihat keterangan dari Ronita Lapesi, kuasa hukum dari Baradae, mengenai beberapa hal yang diklaim oleh tim kuasa hukumnya FS dan juga PC, yang mengesankan glorifikasi ada fakta CCTV yang itu menunjukkan tidak adanya sarung tangan di tangannya Verdi Sambo, dengan 2 CCTV yang berasal dari rumah saguling dan juga rumah dinas di Duren 3, ada 3 totalnya, dan tidak ada satupun yang menunjukkan Verdi Sambo memakai sarung tangan. Alibi dari Ronita Lapesi mengatakan bahwa glorifikasi dari tim kuasa hukum mereka, CCTV patahkan sarung tangan yang diklaim oleh Baradae. Di sini dikatakan bahwa Baradae lihat FS pakai sarung tangan di dalam rumah Duren 3, bukan di rumah saguling. Apalagi kita juga ketahui dari Jamin Ginting, ahli hukum pidana, mengatakan ini kan bukan lokasi di TKP pada saat isu mengenai sarung tangan tersebut. Dan memakai sarung tangan itu bukanlah hal yang sangat sulit. Apalagi di beberapa bagian CCTV dari Ronita Lapesi mengatakan Verdi Sambo itu sempat memasukkan tangannya ke saku kanan. Itu juga bisa menjadi indikasi bahwa dia memasukkan sarung tangan di situ, dan bukan hal yang sulit sekali ya untuk seorang Verdi Sambo memakai sarung tangan dalam hitungan menit atau bahkan detik juga sangat bisa sekali. Jadi memang ini terlalu glorifikasi yang terlalu berlebihan dari timnya FS dan juga PC. Mereka selalu mengklaim di setiap wawancara media massa. Akhirnya terbuktikan bahwa klien kami itu tidak pernah pakai sarung tangan. Padahal ya kalian tahu sumber CCTV tersebut kan berasal dari rumah saguling dan juga pos satpam yang berada di depan atau samping rumah Duren 3 atau TKP tersebut. Tidak ada yang menunjukkan di lokasi kejadian perkara. Kemudian juga yang bilang mengenai sarung tangan itu jatuh, itu adalah ajudannya Verdi Sambo sendiri, yakni adalah Azan Romer, di mana dikatakan bahwa Azan Romer juga melihat Verdi Sambo membawa sarung tangan pada saat senjatanya jatuh. Sekali lagi, apalagi sumber yang didapatkan, dianalisa dari CCTV ini juga menjadi pertanyaan. Karena apa ya, kalau aku cek beberapa keterangan di sini, sumbernya ini adalah dari USB atau flash disk, dan itu bukan dari DVR-nya langsung. Ada possibility yang sangat tinggi telah terjadi manipulasi, diedit sana-sini, atau bahkan itu semua adalah benar, tetapi
tetapi ada bagian-bagian yang dipotong, makanya kita tidak bisa rely kepada itu. Menurut ahli hukum pidana ini bahwa CCTV termasuk dalam kategori barang bukti, sementara alat bukti itu ya pada saat dijelaskan oleh tim ahlinya atau saksi ahlinya, karena 5 alat bukti kan seperti kalian tahu ya, barang bukti dan alat bukti itu adalah 2 hal yang berbeda. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Sumbernya apakah terpercaya? Jelas ini tidak terpercaya karena bukan dari DVR-nya langsung. Sarung tangan itu bukan di TKP, jadi tidak menjawab isu ini. Ini menurut Jamin Ginting. Konteksnya, kenapa sarung tangan itu menjadi bagian yang sangat penting menurut timnya FS dan juga PC? Karena apa ya? Ini adalah termasuk dalam rangkaian persiapan untuk tindak pidana. Ini bukan satu-satunya sarung tangan tersebut. Ada juga kan peristiwa yang lainnya, misalnya adalah di lantai 3 rumah Saguling, ada keterangan dari saksi, yakni adalah Baradae yang juga terdakwa, menceritakan tentang bagaimana dia diperintahkan melakukan tindakan pidana ini. Termasuk juga dengan bukti yang disampaikan oleh Baradae, ada foto pada saat dia ini menerima hadiah berupa handphone iPhone 13 dan juga sejumlah uang, nilainya adalah sekitar 1 miliar rupiah, tetapi uangnya tidak diterima, hanya ditunjukkan saja. Itu kan juga menjadi salah satu konteks yang menunjukkan adanya persiapan. Tetapi kalau sarung tangan ini terbukti dalam persidangan ini, akan menjadi semakin memberatkan Verdi Sambo dan akan mendapatkan hukuman yang maksimal, yakni adalah hukuman mati tersebut. Kemudian dalam persidangan juga ada keterangan dari ahli hukum pidana lainnya, misalnya adalah Profesor Mustafa ya. Ada cukup waktu dari perencanaan dan eksekusi dengan hati yang tenang. Ada kata-kata yang sangat sampai saat ini masih menjadi perdebatan adalah tenang, ketenangan di hati. Yang bisa mengukur siapa? Apakah hanya merelay data dari keterangan psikolog, apalagi psikolog tersebut Ibu Reni ya, kalau tidak salah namanya. Menurut Yonatan Baskoro, kuasa hukum Brigadir J, bahwa Ibu Reni tersebut yang memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi psikolog forensik, itu kan ternyata setelah dicek jejak digitalnya merupakan psikolog yang ditunjuk oleh Polda Metro Jaya untuk mendampingi Putri Chandrawati di awal kasus, tepatnya di awal pertengahan lah Juli 2022 sampai 12 Agustus, di mana peristiwa mengenai klaim pelecehan di rumah dinas tersebut yang di SP3-kan atau diberhentikan penyidikan karena tidak kuat alasannya, dan akhirnya kita ketahui Verdi Sambo mengakui bahwa itu adalah peristiwa bohong yang menurut versinya FS dan juga PC, kejadian sebenarnya adalah terjadi di Magelang tetapi mereka memindahkan ke Jakarta. Jadi masyarakat menurut Yonatan Baskoro bisa menilai apakah keterangan dari psikolog forensik ini datanya reliable, validitinya tinggi atau tidak. Kita juga bisa menilai seperti apa. Tetapi penilaian dan keyakinan dari masyarakat atau kita sebagai pengamat kasus ini ya tidak akan menjadi bahan pertimbangan dari Yang Mulia Hakim, karena tujuan dari psikolog forensik ini dihadirkan dan juga saksi ahli lainnya agar memberikan keyakinan ke Yang Mulia Hakim yang diawali biasanya dengan logika. Hal-hal subjektif seperti psikolog ini memang biasanya harus didasarkan pada sains, social science. Ini adalah data yang paling ilmiah bagaimana mencari fakta atau kebenaran dari hati seorang FS, apakah dia tenang atau tidak. Tetapi juga ada kejanggalan lainnya bahwa mengenai klaim dari psikolog forensik tersebut bahwa FS itu adalah orang Makassar. Kan ada falsafah hidup yang dia anut yang intinya adalah sangat menjunjung tinggi harga diri, apalagi menyangkut masalah istri atau perempuan yang dia sayangi. Ternyata menurut Yonatan Baskoro bahwa FS ini bukanlah orang Makassar, tetapi adalah orang Bugis. Walaupun itu juga bukan jaminan mentang-mentang orang Bugis akan melakukan tindakan seperti Verdi Sambo, itu juga tidak. Tetapi ada ketidakvalidan data yang diambil oleh sang psikolog forensik tersebut. Nah, psikolog forensik juga sudah melakukan klarifikasi bahwa memang dia mengetahui Verdi Sambo itu bukan orang Makassar tapi orang Bugis, tetapi karena Verdi Sambo pernah tinggal lama di Makassar dan falsafah hidup orang Makassar itu menyangkut ke dalam dirinya, itu adalah alibinya dia.
Tetapi ya kita akan serahkan ini kepada Yang Mulia Hakim, lebih percaya yang mana. Terus di bagian berikutnya teman-teman, bukan hanya tentang psikologi untuk mencari tahu tentang terminologi ketenangan, ini menurut ahli hukum pidana Jamin Ginting, tapi juga dilihat dari keterangan alat bukti yang lainnya, misalnya adalah keterangan dari saksi atau terdakwa mengenai Baradae yang memang sudah menyatakan melihat tentang proses perencanaan tersebut, di mana dia juga terlibat di situ, yang lokasinya berada di lantai 3 rumah saguling tersebut. Jadi harus dilihat secara detail untuk melihat ketenangan itu tidak hanya rely kepada keterangan psikolog saja, tetapi juga dengan perencanaan dari saksi yang berada di lokasi kejadian. Karena untuk merencanakan tersebut, pastikan dibutuhkan juga ketenangan berpikir untuk membuat rencana A, B, C, dan D. Dan ini adalah bagian yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau saksi saksi ahli ya, yakni adalah Mahrus ahli yang juga merupakan ahli hukum pidana yang cenderung mengatakan dan juga memberikan pesan ke Yang Mulia Hakim bahwa kasus Brigadir Joshua ini tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana, itu juga tidak 100% benar karena hanya dirilaikan pada keterangan dari ahli forensik, psikologi forensik tersebut dengan Jamin Ginting yang menyatakan hal seperti itu, bisa juga dengan keterangan ahli saksi lainnya. Nah, kalau kita bahas sekarang adalah masalah ketua tim forensik dari otopsi kedua, ada Ade Firmansyah, ada dua perdebatan. Aku sepertinya sudah mulai masuk ke dalam tahapan yang masuk akal, karena kan di otopsi pertama ada dua perbedaan yang sangat mendasar. Otopsi pertama dikatakan ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Sementara tim otopsi kedua ini ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Kemudian aku coba gali lebih dalam dari beberapa data yang sudah masuk di sini. Ternyata kan perbedaannya di jari dan juga di dekat mata atau mendekati pipi. Nah, dikatakan di sini teman-teman yang menurut aku juga patut kita telisik lebih dalam. Misalnya begini, kalau di jari itu yang dikatakan oleh otopsi pertama bahwa itu adalah luka tembak masuk, kata tim otopsi yang pertama. Tapi di otopsi kedua dikatakan bahwa itu adalah alur tembakan dari lengan bawah sisi kiri. Dikatakan bahwa kalau itu adalah luka tembak masuk, harusnya jari itu akan hancur. Karena apa? Anak peluru keluar itu dengan kecepatan sekitar 6.000 Newton yang pasti akan hancurkan manusia. Apalagi hanya jari manis yang kecil sekali. Apakah ini masuk akal atau tidak? Ya, secara logika ini memang masuk akal. Aku juga berpikir kalau memang dari depan itu pasti bakal hancur sekali jarinya Joshua. Tetapi kan tidak hancur ya, walaupun ada terbuka kita mengetahui itu. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di otopsi pertama mengatakan itu adalah luka tembak masuk? Mungkinkah tajam sekali, sebegitu tajam pelurunya hingga benar-benar masuk ke dalam? Tetapi kalau secara logika aku lebih percaya mana? Kok aku dengan penjelasan ini lebih percaya dari keterangannya Ade Firmansyah untuk jari tersebut. Nah, kemudian di bagian kedua adalah mengenai di kelopak bawah mata atau sekitar pipi yang menurut otopsi yang pertama itu adalah luka tembak masuk, sementara di otopsi yang kedua itu mengatakan bahwa adalah rikoset atau pantulan dari lantai. Alasannya adalah karena bentuknya itu datar. Dan jujur aku juga sudah melihat secara langsung. Kalau kalian belum melihat, kalian bisa cek di Instagram TV-ku, kalian bisa cek di Anjasa Semara. Itu ada penjelasan lebih detail, ada gambar-gambar yang memang sudah real di sana tanpa ada sensor. Di situ juga aku melihat memang di mata itu kan sama juga seperti di awal tadi. Kalau itu adalah luka tembak masuk, pasti juga akan mengakibatkan luka yang sangat masif sekali. Tetapi dari Dr. Ade menjelaskan bahwa ini adalah rikoset, itu bentuknya mendatar. Itu adalah rikoset dari lantai. Di pemeriksaan pertama memang kelihatan seperti ada lubang. Tetapi kalau digali lebih dalam, dibelah, itu bukanlah luka tembak masuk, tapi adalah karena rikoset tersebut. Well, kita harus menghargai apapun pendapat itu karena mereka semua adalah ahli di bidangnya, tetapi kita nggak tahu apakah otopsi pertama dan kedua yang lebih meyakinkan Yang Mulia Hakim. Karena ini berhubungan juga dengan lokasi kejadian, klaim dari Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer yang mengatakan kalau Baradae yang nembak itu ada Verdi Sambo penembak kelima, dan Baradae juga mengatakan dia menembak antara 3 atau sampai 4 kali. Dan jaraknya menurut Ade Firmansyah tidak lebih
dari 30 cm. Luka di dada dikonfirmasi lebih dulu dibanding luka di bagian kepala. Kalau dipertanyakan lagi, ini sudah clear ya menurut aku, kita juga nggak ada perbedaan untuk hal ini. Tetapi luka di kaki ini yang masih menjadi perdebatan. Apalagi dikatakan waktu keluarga kan menceritakan ke media massa dan juga sosial media, kakinya Joshua itu sudah tidak bisa lagi diluruskan. Penjelasannya adalah karena itu sudah mengalami pembusukan, walaupun sudah diformalin, tetapi ada bagian tubuh yang tidak terdistribusi cairan dengan baik, itu akan mempercepat pembusukan. Dan formalin juga hanya menghambat pembusukan, tidak menghentikan pembusukan. Bagi aku ini juga cukup masuk akal bagian ini, karena memang seperti itu. Aku melihat dari beberapa kasus memang bagian dari kaki tersebut memang bagian pembusukan, dan kedua dokter otopsi juga sepakat, yakni adalah tidak ada luka-luka atau bekas penganiayaan di tubuh Joshua. Ini adalah linear, otopsi pertama dan juga otopsi kedua. Kemudian kalau aku melihat keterangan lagi dari Ronita Lapesi, kuasa hukum dari Baradae, ada yang janggal nih pada saat persidangan. Menurut dia, kenapa kuasa hukum Ferdy Sambo selalu mengejar mengenai isu yang ada di dada tembakan tersebut? Dia tidak pernah mengejar tentang luka yang ada di kepala. Menurut aku sih sangat simpel sekali. Kalau nanti pada akhirnya terbukti bahwa Ferdy Sambo adalah yang menembak di bagian kepala tersebut, ini kan menjadi strategi untuk timnya FS dan juga PC kan ya, agar nanti mencari aman di bagian belakangnya. Karena kalau sekarang timnya FS dan juga PC itu mencecer untuk bagian di kepala, wah, kalau nanti terbukti itu adalah Ferdy Sambo yang menembak, hal-hal yang dikatakan, yang memberatkan bagian ini yang dituduhkan adalah ke Baradae, itu semua akan berbalik ke Ferdy Sambo yang notabene adalah akan memberatkan timnya, kliennya sendiri, ya, ini adalah Ferdy Sambo. Makanya aku melihat memang timnya FS dan juga PC lebih mencecar adalah mengenai luka di dada tersebut. Tetapi tujuan mereka adalah untuk mencari aman bahwa penyebab kematiannya itu mereka, kalaupun seandainya terbukti bahwa Ferdy Sambo yang menembak di kepala, mereka ingin membuktikan bahwa FS itu hanya menembak mayat saja, karena yang fundamental, krusial adalah di dada. Padahal sudah dikatakan oleh dari dua tim otopsi ini, memang yang luka paling krusial adalah di dada dan juga di kepala, tetapi di dada itu dibutuhkan waktu beberapa menit untuk menuju ke meninggal dunia, sementara di kepala itu bisa langsung immediately atau seketika meninggal pada saat peluru tersebut menembus batang otak dari Brigadir Joshua. Jadi ini adalah sebuah langkah yang harus kita terus kawal, karena ada banyak hal-hal yang sifatnya ini sangat debatable dan juga akan dijadikan strategi-strategi untuk meringankan hukuman FS dan juga PC. Kalau terbukti yang kita bahas ini adalah terbukti memang Ferdy Sambo yang melakukannya, aku yakin sekali Ferdy Sambo paling tidak akan mendapatkan hukuman seumur hidup, atau yang maksimal adalah hukuman mati tersebut. Dan ini yang sedang berusaha dikaburkan dari timnya FS dan juga PC agar tidak mendapatkan hukuman maksimal dari pasal 340 tersebut. Terima kasih sudah menonton. Dan terakhir, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara, karena itu support nyata kalian untuk memberikan aku semangat untuk mengawal kasus ini hingga tuntas ke dalam tahapan putusan pengadilan nanti untuk kelima terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.